Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk sesi ini saya akan menyampaikan materi tentang, intinya garis besarnya adalah tentang organisasi. Tapi sebelum saya sampaikan materi itu, tentunya kita baru pertama kali bertemu untuk saling kenal ya. Nama saya adalah Mas Huri. Mungkin orang tua saya dulu itu punya cita-cita supaya anaknya ini terkenal ya. Mas Huri yang terkenal. Nah, RI itu Republik Indonesia. Jadi harapannya bisa terkenal di seluruh Indonesia. Jadi untuk saya, tugas saya ini, saya baru menjadi guru SMA Negeri 1 Jagenan ini mulai bulan Januari kemarin. Sebelumnya pernah menjadi Kepala SMP Negeri 1 Juwana, habis itu pernah juga jadi guru di SMP Negeri 1 Jagenan. Jadi mungkin anak-anak yang dari SMP 1 Juwana dan dari SMP 1 Jagenan, kalau yang 1 Jagenan saya kurang yakin karena selama setengah tahun saya di sana kan kondisinya masih pembelajaran daring ya, mungkin jarang bertemu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bahas materi tentang organisasi yang akan bisa kalian lihat pada tampilan berikut ini. Anak-anak, selamat siang. Mari bersama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Insya Allah kita semua diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti sesi berikutnya dari MPLS SMA Negeri 1 Jagenan. Untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan kemampuan berorganisasi untuk mendukung keberhasilan. Jadi kalian nanti keberhasilan dalam hal ini ya keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran di SMA Negeri Jagenan. Kemudian harapan saya nanti juga akan memperoleh keberhasilan setelah kalian lulus dari sini, bisa lanjut sekolah, bisa cari pekerjaan dan sebagainya. Jadi latar belakangnya, yang pertama, selama 3 tahun kalian belajar di SMA Negeri 1 Jagenan, tentunya kita berpedoman pada kompetensi lulusan, apa yang mesti kalian kuasai selama 3 tahun di sini. Dan ini semua nanti akan disampaikan pada kalian pada materi yang lain. Jadi untuk mencapai kompetensi lulusan, kita akan didukung oleh standar isi, standar proses. Standar isi tentunya berkaitan dengan muatan kurikulum. Standar proses adalah proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru, didukung oleh hal-hal lain yang terkait. Di antaranya adalah standar PTK, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan juga nanti akan tentunya diakhiri dengan standar penilaian. Kemudian yang berikutnya tentunya sekolah jelas akan menyiapkan generasi kalian, generasi zaman now atau generasi Z ya, di mana di dalamnya nanti akan mencakup 3 hal, yaitu penguasaan hard skill yang tentunya akan kalian pelajari lewat Bapak dan Ibu guru, serta mungkin usaha kalian sendiri lewat jalur-jalur internet dan lain sebagainya. Kemudian soft skill, tentunya yang lebih menentukan nanti adalah bagaimana kalian bisa membentuk networking, jaringan. Nah, di sini nanti akan menentukan keberhasilan kalian. Kemudian untuk hard skill itu adalah kemampuan yang dapat diasah melalui latihan dan pendidikan. Yang tadi saya katakan adalah bisa kalian kuasai lewat Bapak dan Ibu guru serta pencarian materi-materi pembelajaran yang lain, yaitu meliputi penguasaan iptek, mendesain web, menulis, programming komputer, akuntansi, menerjemahkan bahasa asing, dan lain sebagainya yang secara umum tentunya sudah kalian pelajari lewat substansi mapel masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah soft skill. Soft skill ini istilahnya atribut diri serta kemampuan berkomunikasi yang merupakan sifat bawaan dan tidak dipelajari secara formal. Jadi mungkin nanti akan bisa kalian kuasai lewat pembiasaan dan juga
lewat kegiatan berorganisasi, yaitu kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, perilaku baik, diantaranya adalah jujur, tanggung jawab, ya, kerja tim, etos kerja. Ini walaupun tidak kita pelajari secara langsung berupa mapel tertentu yang ada di sekolah, tapi saya pikir ini lebih menentukan. Perlu kalian ketahui bahwa suatu saat nanti kalian akan dihadapkan pada suatu tantangan untuk cari pekerjaan, dan biasanya sebuah perusahaan itu pasti di sana akan ada tes wawancara. Ya, jadi perusahaan tentunya kalau sudah menyeleksi lewat hard skill, lewat tes, akan dicari calon karyawan yang kira-kira memenuhi syarat sesuai dengan apa yang dikira oleh perusahaan, dan ini biasanya ditentukan oleh soft skill. Ya, makanya ini saya pikir malah lebih penting. Jadi pembeda dari yang lain, ya. Dan nanti akan lebih banyak kalian pelajari kalau kalian ikut di dalam kegiatan berorganisasi. Kemudian yang berikutnya untuk jenis-jenis soft skill itu meliputi di sini saya uraikan menjadi 6 hal. Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Di antaranya adalah kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, yang biasanya didukung oleh kemampuan kalian berbicara di depan umum, ya, membaca body language lawan bicara, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal seperti intonasi nada, gestur tangan, ekspresi dan lain sebagainya. Kemudian perilaku baik meliputi kepercayaan diri, kooperatif dalam tim, antusiasme tinggi, kejujuran, kesabaran, selera humor yang bijak, yang baik, pembagian waktu yang imbang antara kerja dan kehidupan luar kantor, kemudian berpikir kritis, meliputi kreativitas, fleksibilitas, tingginya rasa ingin tahu, tingginya selera artistik, kemampuan belajar hal baru, pola pikir logis, kemampuan memecahkan masalah, kemudian etos kerja, jadi dedikasi tinggi, pekerjaan yang terorganisir, deadline yang terpenuhi, kemudian kemampuan multitasking, perencanaan yang matang. Jadi salah satu langkah untuk mencapai keberhasilan adalah bisa membuat perencanaan yang bagus, kemudian manajemen waktu yang baik, performa yang baik di bawah tekanan. Jadi suatu saat anak-anak mungkin akan dihadapkan pada tuntutan pekerjaan, dituntut adanya target waktu dan lain sebagainya. Kemudian kepemimpinan, ada kemampuan manajemen konflik, pengambilan keputusan, kemampuan mentoring dan kemampuan supervisi, serta yang terakhir ada kerja tim. Ini nanti lebih banyak kepada istilahnya tadi yang saya sampaikan, pembentukan jaringan, ya, dari kemauan berkolaborasi, kemauan menerima feedback, menerima keberagaman, empati, kemudian kemampuan berjejaring dan bersosialisasi. Ini jenis-jenis soft skill yang tentunya di sekolah kita nanti tidak ada pelajaran khusus dan pelajaran soft skill itu tidak ada. Jadi ini nanti bisa kalian pelajari lewat pembiasaan, juga bisa kalian kuasai pada saat kalian ikut di dalam kegiatan organisasi. Kemudian untuk networking skill adalah kemampuan untuk memperluas koneksi, relasi, dan sinergi sambil mempertahankan nilai-nilai kepentingan bersama dan komitmen untuk kesuksesan bersama. Jadi kuncinya adalah supaya kalian bisa membentuk networking atau jaringan. Yang pertama adalah buang jauh-jauh perasaan malu dan minder dalam diri. Ya. Jadi mungkin ada memang karakter kalian yang tertutup, ya, yang sulit untuk menerima orang lain. Itu kalau bisa dalam rangka kita membentuk networking ini, itu dibuang jauh-jauh. Kemudian asah kemampuan komunikasimu dengan baik. Dan ini tidak serta-merta nanti terus ujuk-ujuk bisa kalau tidak lewat pembiasaan.
Kemudian yang berikutnya adalah ikut aktif dalam berorganisasi yang tadi saya sampaikan. Jadi silahkan selama 3 tahun kalian di sini nanti silahkan mau pilih organisasi yang mana. Ya, kemudian ikut di berbagai acara sosial dan beberapa komunitas. Yang terakhir adalah aktif di media sosial. Dan ini saya yakin pasti setiap diri kalian ini minimal kan memiliki 1 akun di medsos, entah itu Instagram atau Facebook atau yang lain ya. Jadi ini juga nanti diharapkan bisa dikuasai melalui pembiasaan dan kegiatan berorganisasi. Ya, ini latar belakang kita, kenapa kita harus melaksanakan atau ikut berorganisasi. Jadi hal-hal yang nanti kita bahas adalah konsep dasar organisasi yang meliputi pengertian organisasi, kemudian ada organisasi formal dan organisasi informal, yang ketiga organisasi terbuka, yang keempat organisasi profit dan non-profit, yang tujuannya memperoleh keuntungan maupun yang tidak memperoleh keuntungan atau organisasi sosial ya. Kemudian yang materi berikutnya adalah ciri-ciri pokok dan prinsip organisasi, meliputi ciri-ciri pokok organisasi, yang kedua adalah prinsip pokok organisasi. Jadi untuk pengertian organisasi, menurut Sain, Weidner, dan Gibson, bahwa suatu kegiatan yang direncanakan secara sadar oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan melalui koordinasi tugas dan fungsi, serta pemenang dan tanggung jawab secara sistemik, sehingga tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah. Jadi secara sederhana, yang jelas organisasi itu kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kita lanjut. Berikutnya tentang organisasi tertutup dan terbuka. Jadi organisasi tertutup adalah organisasi yang memenuhi kebutuhan organisasinya sendiri dan menutup diri dari pengaruh dan masukan dari luar. Kalau organisasi terbuka adalah organisasi yang perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya dan percaya bahwa kelangsungan hidupnya sangat tergantung pada kualitas interaksi antara organisasinya dengan lingkungannya. Jadi nanti saya yakin kalian ini kan minimal pasti sudah ikut organisasi di sekolah. Entah itu sebagai pengurus OSIS, minimal kan jadi anggota ya pasti, jadi anggota itu. Coba nanti kalian pikir, disesuaikan dengan teori yang bisa kalian pelajari hari ini, kira-kira kalau OSIS itu masuknya organisasi tertutup apa terbuka ya, nah itu nanti coba kalian analisis di situ. Ya, kemudian organisasi profit dengan organisasi non-profit. Jadi organisasi profit adalah organisasi yang semata-mata dibentuk untuk tujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan seluruh kehidupan dan eksistensinya, organisasinya sangat tergantung pada keuntungan yang diperoleh dari usahanya. Ini tentunya organisasi-organisasi di bidang ekonomi ya. Sedangkan organisasi non-profit adalah organisasi yang dibentuk untuk tujuan pemberian layanan sosial atau kesejahteraan umum dan bukan mencari keuntungan. Ini lebih kepada organisasi sosial. Kemudian organisasi ciri-cirinya adalah anggota organisasi yang saling berhubungan dan berkoordinasi untuk melakukan upaya bersama. Ya. Jadi kalau kalian menjadi anggota sebuah organisasi, tentunya akan saling berhubungan dan berkoordinasi untuk melakukan upaya bersama, tentunya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan bersama untuk dicapai yang telah ditetapkan pada awal pembentukan organisasi. Kemudian yang berikutnya, pembagian tugas dan fungsi di antara para anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Jadi memang di dalam sebuah organisasi itu tentunya ada job description yang jelas. Jadi ya minimal dibayangkan saja kalau kita punya organisasi kelas ya, ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, ada seksi-seksi. Nah, supaya organisasi kita ini bisa jalan, artinya ya setiap ada tugas harus kita bagi bersama dan punya
pembagian tugas yang jelas dari masing-masing komponen organisasi itu. Jadi ketua itu tugasnya apa, kemudian wakil ketua, kalau ketua tentunya adalah memimpin kelas, ya, mengorganisir semua kegiatan-kegiatan yang ada di kelas, nanti akan diwakili oleh wakil, sekretaris mungkin berhubungan dengan kegiatan tulis-menulis, surat-menyurat, bendara yang terkait dengan pengelolaan keuangan, seksi-seksi nanti sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Kemudian yang terakhir, tingkatan kewenangan dan tanggung jawab yang terstruktur untuk melaksanakan tupoksi. Jadi setiap seksi akan lebih baik kalau ada koordinator seksinya, nanti akan bertanggung jawab pada ketua kelas ya minimal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Kemudian etika anggota organisasi, yang pertama berupaya bersama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan disetujui bersama. Jadi misalnya kalau di kelas, kalau ada apa-apa ya, karena penanggung jawab utamanya adalah ketua kelas ya, minimal kalau tidak bisa izin sama Bapak Ibu guru atau wali kelas ya sama ketua kelas kalau ada apa-apa ya. Kemudian melakukan hubungan antar pribadi dan bekerja sama secara aktif dan dinamis meskipun masing-masing memiliki motif dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi ada hubungan antar pribadi ya, dan bekerja sama secara aktif dan dinamis. Ya, tentunya masing-masing orang kan punya keinginan yang berbeda-beda. Tapi karena kita sudah tetapkan bahwa organisasi ini kita bentuk dalam rangka mencapai tujuan bersama, maka istilahnya kalau kalian menjadi anggota organisasi itu harus rela minimal kalau punya ide itu siap-siap hanya 50% yang diterima oleh anggota yang lain, supaya nanti terjadi komunikasi yang baik, sehingga tidak benturan dengan ide yang disampaikan oleh teman atau anggota organisasi yang lain. Jadi nek wis mlebu organisasi aja terus ide ini harus diterima. Jadi tentunya itu dalam bingkai musyawarah ya. Kemudian memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Jadi misalnya ada si A kurang ini ya dikasih masukan, jangan masih malah dicela dan lain sebagainya. Menjalin hubungan yang positif, saling percaya, menghargai, terbuka, bertanggung jawab, dan saling tergantung satu sama lain. Makanya tadi saya sampaikan, kalau organisasi yang kalian bentuk ini berjalan dengan baik, secara tidak langsung nanti akan membentuk soft skill kalian secara otomatis ya. Kemudian tujuan organisasi, yang pertama hendaknya merupakan sinergi dan dari tujuan individu yang sangat berbeda satu sama lain. Makanya dalam sebuah organisasi yang lingkup kecil lah katakan di kelas, ya awali dengan hubungan bersama, kira-kira kita nanti akan bawa kemana kelas kita kan gitu. Kemudian yang kedua, tujuan organisasi harus diketahui, dipahami, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas organisasi. Harus paham tadi dengan tugas pokok fungsi ya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang telah dirumuskan harus dijadikan dasar kegiatan organisasi supaya tetap langgeng. Ya, jadi tujuan yang sudah dirumuskan dijadikan dasar untuk men-setting kegiatan supaya organisasi kita ini tetap langgeng, tetap jalan. Ya, jadi saya yakin untuk kalian nanti bisa melaksanakan ini dengan baik, karena mungkin sejak kelas 10 kan kalian ini sudah bersama-sama ya. Saya selalu pakai contoh organisasi di kelas kalian, karena itu yang secara jelas nanti akan kalian laksanakan. Secara minimal kalian pasti anggota dari kelas, ya. Dan kelihatannya kalau di sini itu 3 tahun nanti akan bersama-sama terus. Ya, oleh karena itu sambil doa bersama semoga nanti kita semua diberikan umur yang panjang, telung tahun kumpul bareng ya, tidak ada yang merotoli gara-gara apapun ya. Gara-gara apapun itu mungkin bisa saja karena penyakit, bisa saja karena
nikah lebih awal, akhirnya kan keluar dari anggota organisasi. Kemudian yang terakhir, tujuan yang tidak tercapai menuntut komitmen setiap individu dalam organisasi. Jadi ada komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan bersama-sama. Dan implementasi organisasi, pelaksanaannya ini tugas-tugas organisasi dioperasionalisasikan sehingga dapat dilaksanakan oleh setiap anggota. Diupayakan ada tugas bagi habis. Jangan hanya orang-orang tertentu tok yang melaksanakan tugas, sementara yang lain tinggal terima bersih. Ya, tugas-tugas operasional ini dibagi menjadi bagian-bagian dan selanjutnya dikelompokkan dalam unit-unit kerja operasional. Jadi tugasnya terlalu besar ya dibagi-bagi. Si A bagian apa, si B bagian apa, dan sebagainya. Setiap bagian dikelola oleh seorang yang paling cocok dengan pekerjaan yang tersedia. Ya. Kemudian setiap jabatan pada organisasi beri kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Ini secara apa ya? Tadi yang saya sampaikan kan sudah ada tupoksi, tapi bila nanti ada bagian yang merasa bebannya terlalu berat, ya dimungkinkan dari bagian yang lain untuk membantu. Tidak terus, oh bagianmu kok ya kita tidak mau campur tangan seperti itu. Karena ini tadi kan sudah kita tetapkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan bersama tadi. Kemudian pimpinan organisasi harus menaruh trust itu kepercayaan kepada kepala unit kerja agar kreatif, produktif, dan inovatif. Nah ini secara gamblangnya itu ya pimpinan itu memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan, walaupun nanti salah satu tugas pimpinan adalah monitoring dan pengawasan ya. Ya tidak harus nanti evaluasi itu hanya di akhir kegiatan, tapi monitoring itu bisa juga disampaikan di tengah-tengah, dicek kerjamu yang ini nggak beres, ini harus dirubah seperti ini dan sebagainya. Pimpinan organisasi harus mampu memberikan motivasi dan mengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Ini besok siapapun yang jadi pimpinan ya, jadi ketua kelas, di masyarakat jadi ketua RT, ketua RW, jadi Pak Lurah, dari Pak Camat, dari kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ini harus pandai-pandai memberikan motivasi dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Bila mana perlu diberikan iming-iming, kalau kamu nanti bisa menyelesaikan tugas pada 1 minggu ini, nanti ada bonus misalnya. Ya kalau untuk organisasi profit kan bisa itu dilaksanakan karena anggarannya ada ya, tapi kalau organisasi sosial mungkin bisa saja bonus-bonus itu dalam bentuk yang lain. Ya, kita lanjut. Itu tadi beberapa hal terkait dengan implementasi organisasi. Kemudian kompetensi kepemimpinan. Ya, ini ada sebuah ilustrasi. Ini ada dominasi otak tengah. Ini bagi orang-orang yang jenius ya. Jadi kompetensi kepemimpinan, leadership quotient. Jadi dominasi otak kiri. Ini lebih banyak ke IQ. Intelligent quotient, ya ini lebih banyak kepada kemampuan penguasaan pengetahuan. Kemudian untuk dominasi otak kanan, emotional quotient. Jadi ini tadi yang disampaikan bersama kepada pembentukan soft skill tadi ya. Jadi untuk kompetensi kepemimpinan harusnya 3 hal ini ada pada seorang yang nanti akan tetapkan sebagai pemimpin ya. Kemudian untuk kepemimpinan organisasi ada listening, kemampuan mendengar, kemudian empati, awareness, direction atau arahan, effectiveness, dan risk taker, stewardship, yielding, innovation,
persuasion ya. Jadi ini hal-hal atau beberapa unsur yang perlu ada di dalam sebuah kepemimpinan organisasi. Ada kemampuan mendengarkan, keluhan bawahan dan lain sebagainya, pendekatan secara persuasif, ya, ada inovasi. Dengan cara ini kok nggak bisa ya, kita bisa cari cara yang lain. Lebih mendalam itu ada kreativitas ya. Kemudian yielding, stewardship, risk taker, memperkecil risiko, ya, direction, awareness, empati. Jadi ini hal-hal yang perlu dikuasai oleh kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Kemudian untuk organisasi masa depan, ya, berbasis pengetahuan, ada nilai tambah, ada keunggulan kompetitif, adaptif, fleksibel, dinamis, terbuka, jejaring kerja ya, networking tadi, kemudian observing, profesional, proaktif, kreatif, inovatif, dan tentunya adalah sejahtera. Ini tujuannya yang nanti kita capai. Ya. Nah, nanti akan diakhiri dengan sebuah evaluasi. Evaluasi ini tujuan yang kita tetapkan kemarin gini kok tercapainya seperti ini ya. Hal apa yang kira-kira belum berhasil, hal yang sudah berhasil, apa yang harus kita tingkatkan untuk langkah berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sekolah kita. Jadi ada beberapa wadah berorganisasi di sekolah kita, tentunya dalam rangka mengembangkan soft skill dan membentuk networking kalian ya. Yang pertama ada OSIS, yang lingkup terkecil tentunya organisasi kelas, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kalian sudah masuk ke organisasi, hal terpenting yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana kalian pintar-pintar manajemen waktu. Jadi tidak ada alasan saya jadi pengurus OSIS Pak untuk pelajarannya ya sementara tidak bisa tepat seperti teman-teman yang tidak jadi pengurus OSIS, ya nggak seperti itu. Jadi pengurus OSIS siap jadi contoh juga. Ikut organisasi, tugas dari Bapak Ibu Guru juga tepat waktu, pelajaran tugas mapel juga tepat waktu, lah itu baru pengurus OSIS yang baik ya. Kemudian ada pramuka, ada rohis, ada olahraga, ini berbagai macam. Ya tentunya kita semua berdoa setelah nanti situasinya sudah kembali normal. Memang dalam kondisi darurat kayak gini ini semuanya belum bisa berjalan dengan baik karena yang utama adalah kalian harus selamat lebih dulu. Ya. Dari organisasi yang lain nanti bisa kalian koordinasi dengan Bapak Ibu Guru yang menghandle kegiatan-kegiatan ini. Jadi untuk kesiswaan nanti akan dikomandani oleh Pak Agung dan beberapa teman yang masuk ke staf kesiswaan seperti Pak Raspani, Pak Sis, Pak Budi dan lain sebagainya ya. Lebih banyak sifat ingin tahu ya, walaupun kondisi kita masih belum bisa bertemu secara langsung hanya lewat daring, tapi kan kita tidak perlu dibatasi oleh katakan ruang dan waktu ya. Bisa cari informasi lewat web, bisa cari informasi lewat kakak kelas kalian. Ya memang untuk kakak kelasmu ini yang kemarin ada sekolah tatap muka yang sekarang kelas 9 ya, yang kelas 9, kelas 12, kelas 11-nya aja kemungkinan kemarin tidak bisa ketemu gurunya hampir setahun ya. Jadi ini nanti bila mana keadaan sudah normal, harapan saya anak-anak tidak cukup sekolah hanya pagi berangkat sore pulang. Manfaatkan waktu kalian ini selama 3 tahun di sini untuk semaksimal mungkin mencari nilai tambah. Nilai tambah itu kan bisa berupa, ya kalau harus hard skill pasti, karena ini kewajiban sekolah untuk membimbing kalian dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap ya. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kalian bisa menguasai soft skill,
dan bisa membentuk networking dengan teman-teman kalian. Bila nanti sudah lulus, jaringannya masih tetap ada, jaringan alumni, cari pekerjaan lewat informasi dari teman-teman. Jadi memang tidak, keberhasilan itu sekarang salah satunya ditentukan oleh bagaimana kalian bisa membentuk jejaring ya, jejaring dengan temannya, dengan teman alumni yang lain. Jadi tidak hanya selesai sekolah dengok-dengok nang omah, tidak cari informasi kemana-mana. Jadi saya kira itu anak-anak ya yang bisa saya sampaikan dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Jadi saya hanya pesan seperti yang saya tulis ini. Jadi selama 3 tahun waktu belajar kalian di SMA Negeri 1 Jagenan, harapan saya semaksimal mungkin waktu itu kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, banyak alumni kita yang sudah berhasil. Nah, nanti pada sesi pengalaman alumni bisa kalian dengarkan kira-kira setelah lulus dari sini itu mereka itu gimana kok bisa sukses. Ya, memang sukses itu ya tidak harus misalnya orang melakukan ini bisa kamu contoh ya. Tapi lebih banyak bisa kalian siapkan dari sekarang. Gitu masuk SMA 1 Jagenan kelas 10, dirancang cita-citanya seperti apa, insya Allah nanti akan tercapai jika kalian berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila mana ada pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan lewat WA maupun media yang lain ya. Ya, selamat melaksanakan atau menjadi warga SMA Negeri 1 Jagenan. Semoga nanti dengan sekolah di sini kalian bisa diantarkan untuk mencapai cita-cita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.